Siska Gereja Salmasi Makassar. Bersama saya Sharon dan saya Lia. Sekarang kita akan memulai ibadah kita ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah ini, berkati dari awal pertengahan kepada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu KASIH. Yang merasakan sukacita hari ini, ayo lambaikan kedua tangannya. Kita bersukacita hari ini karena kita senang jadi anak Tuhan. Kita terus lanjut pujian kita, aku senang jadi anak Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan kita. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar dapat kami gunakan firman tersebut dalam kehidupan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tolong juga berkati cici-cici saya akan membawakan firman-Mu agar dapat memberkati kami semua Tuhan. Betapa kami bersyukur, kami berterima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hai guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi di video kita kali ini guys, kita akan mereview dua barang. Yang pertama ini yang warna hitam, terus yang kedua yang mana? Warna putih. Warna putih. Jadi kalian udah lihat ya perbedaannya warna hitam dan warna putih. Kalau ini namanya headphone. Orang biasa bilang ini namanya headphone. Ingat ya guys, yang warna hitam namanya headphone. Kalau yang ini namanya headset. Warnanya putih. Warna putih. Kayaknya Lebih simpel iya, kalau mau pakai. lebih simpel. Oke, kita akan mereview. Yang pertama mulai dari gua bakal review duluan. Warna hitam. Kita pasang ya guys di telinga. Ini udah kepasang dua-dua. Terus kita colok di HP. Di video kali ini guys kita bakal
ini kasih kalian rekomendasi kira-kira bagus nggak sih dalam barang yang kita review hari ini. Oke, kita play ya guys musiknya. Wah, jadi ini jadi bagus. Kalau gue sih, menurut gue sih bagus ini guys, karena suaranya itu jadi lebih jernih gitu kalau kita pakai headphone ini, terus jadi kedengaran jelas. Jadi semua lagu yang kita putar itu kedengaran semua, biar penyanyinya, biar musiknya kedengaran jelas di sini guys. Kalau aku sih yes buat ini, buat headphone ini. Kalau kamu gimana? Oke, kita coba ya. Dicolok dulu, jangan lupa dicolok. Besar banget. Masa Coba sih? deh. Aku punya baik-baik aja kok. Aku kayak tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba besar banget. Kamu udah colok baik-baik? Udah. Ini Volumenya udah. kita coba ulang ya guys. Soalnya ini udah beli rugi kalau nih, udah kepasang ya guys, udah kelihatan di handphone juga udah ini udah kecolok. Kita play dulu. Awal-awal sih bagus ya, so far so good. Tapi ini tiba-tiba jadi kecil. Kamu kecilin ya? Enggak. Tangan aku dari tadi di sini. Waduh, hilang terus tiba-tiba jadi ini, jadi besar banget. Besar banget. Ini sakit lihat. Gimana nih? Udah kebeli juga. Rugi, guys. Jadi guys, kembali lagi ke headphone ini. Kalau ini aku rekomendasiin banget buat kalian yang mau beli, karena ini bagus, headphone ini bagus banget. Kalau kalian dengar musik, dengar lagu pakai ini nih mantap banget. Jadi lebih jernih gitu suaranya. Terus pokoknya mantap deh guys. Nilainya ini kira-kira berapa ya? 8 dari 10. Kalau aku ini. Kalau kamu gimana? Ini aku nggak rekomen beli, soalnya ya itu Waduh. suaranya kadang besar banget, tiba-tiba juga langsung kecil banget. Jadi Iya sih guys. kalau kalian mau beli, cek dulu kualitasnya. Oke. Nilainya ini 4 dari 10. Iya guys. Jadi kalau dari segi harga memang ini agak lebih mahal ya guys daripada ini. Tapi ya gitu, kalau barang biasanya ada harga, ada kualitasnya. Jadi teman-teman jangan asal beli barang yang murah dulu, harus cek dulu kualitasnya gimana. Kalau ini harganya berapa? Harganya sekitar 15.000. Waduh, murah banget, pantas. Tapi bukan berarti kalau barang murah barang Kualitasnya iya juga kualitasnya bagus. jelek ya. Jadi teman-teman jangan lupa perhatikan dulu data-datanya, cek dulu informasinya kayak gitu. Dan ini review murni ya guys, review jujur, kita nggak di-endorse sama sekali. Kita beli sendiri pakai uang kita. Jadi kayak gitu aja. Oke. Jadi sekian dulu review kita hari ini. Jangan lupa di like Di komen. and subscribe. See you. See you. Gua mau lanjut lagi dengerin lagu pakai ini, enak banget. Oke, adik-adik, kita sudah melihat ya, menyaksikan bersama tayangan dari 2 YouTuber. Kita sudah lihat bersama mereka mereview 2 barang. Jadi yang pertama namanya headphone, yang kedua tadi namanya headset. Mungkin adik-adik yang di rumah sering pakai ini ya, yang warna putih tadi, yang headset buat main game atau buat sekolah. Bahkan ada yang pakai sekarang ini buat ibadah bersama di rumah. Oke. Jadi lewat video tadi ini kita sudah lihat ya, ada barang yang bagus, ada barang yang kurang bagus. Tapi bukan berarti semua headset, semua headphone itu bagus, kemudian semua headsetnya nggak bagus. Tapi bukan berarti begitu ya teman-teman, adik-adik. Di video tadi, di review tadi, kita hanya sebuah ilustrasi saja yang akan menghantar kita untuk masuk dalam cerita firman Tuhan hari ini. Nah, tahukah kalian kalau headset dan headphone ini yang kita sudah nonton tadi bersama itu dapat mengeluarkan suara yang baik, dapat juga mengeluarkan suara yang kurang baik, yang tidak baik, yang buruk. Kalau headphone tadi suaranya bagus, dia terpasang di handphone, mengeluarkan suara yang baik. Jadi yang dengar juga ini rasanya enjoy, rasanya senang, jadi gembira. Tapi kalau yang headset tadi kita lihat di review, katanya kurang bagus guys, kurang katanya tidak bagus, katanya bisa bikin telinga sakit kayak begitu. Nah, kalau lewat contoh tadi, kira-kira ada kemiripan tidak ya dengan salah satu bagian dari tubuh kita? Coba adik-adik pikir. Kira-kira
headset tadi dan headphone tadi itu sama dengan apa ya? Dengan mata atau hidung atau mulut atau telinga, kira-kira yang mana? Kalau mata bisa mengeluarkan suara kira-kira atau enggak atau tidak? Kalau hidung suaranya mungkin suara nafas. Kalau mata dia mengeluarkan air mata. Bahkan bisa juga mungkin kotoran ya, kotoran sedikit. Kalau telinga kotoran ya, kotoran di telinga. Tapi kalau mulut ini yang cocok dengan ilustrasi kita. Dia bisa mengeluarkan suara yang baik, kata-kata yang baik dan kata-kata yang kurang baik. Nah, mulut kita juga seperti itu tadi guys. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik dan bisa juga mengeluarkan kata-kata yang buruk. Nah, ini ada ilustrasi tambahan. Ya, adik-adik bisa lihat ya di rumah. Ini gambar apa ini? Gambar bibir atau gambar mulut. Kita lihat ini bibir yang kira-kira ini bibir yang baik atau yang buruk. Dari tampilan luarnya bagus, tapi coba kita lihat di dalamnya. Wow, adik-adik sudah lihat ya di rumah. Ini isinya ada permen, ada ini warna orange, warna kuning, jeruk, ada stroberi, ini yang warna pink, kemudian ada juga yang coklat. Jadi ini mulut yang baik karena di dalamnya ada hal-hal yang manis, kata-kata yang manis. Mulut yang baik, mulut yang manis itu mengeluarkan kata-kata yang baik, yang membangun, yang positif. Seperti ini ilustrasinya. Ada permen, ada coklat dan lain-lain sebagainya. Nah, terus kalau mulut yang kurang baik, yang tidak baik itu, coba kita lihat. Ini contohnya. Nah, kelihatan dari luarnya saja ini sudah terlihat ya. Ada hitam-hitamnya di bibir. Terus pas dibuka, waduh, isinya sampah semua, potongan kertas, ada warna hitam, warna kuning, ada juga ini plastik-plastik, ada label. Nih, adik-adik bisa lihat. Ya, kalau ini sudah jelas ya adik-adik, dari luar saja tampilannya sudah kurang baik, sudah tidak baik, sudah buruk. Dalamnya lebih-lebih lagi, ada sampah. Nah, kira-kira dari dua mulut ini, dari dua ilustrasi ini, kira-kira adik-adik mau pilih yang mana kira-kira? Yang ini yang buruk atau ini yang baik? Pasti semuanya, biar kita dimanapun kita pasti pilih yang ini. Mulut yang baik, mulut yang manis, dalamnya juga manis. Nah, terus kalau kita punya mulut yang manis itu kata-kata yang keluar itu seperti apa supaya kita punya mulut yang manis? Adik-adik di rumah ada yang tahu kira-kira kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, yang bikin orang semangat itu seperti apa kira-kira? Yang pertama itu tentunya pujian ya, adik-adik. Pujian kita pasti semua suka dipuji. Misalnya hari ini kamu cantik sekali, hari ini kamu segar sekali, hari ini kamu semangat sekali. Kita biasa mendengar guru-guru sekolah minggu bilang, shalom adik-adik yang hebat, shalom adik-adik yang keren. Jadi adik-adik di rumah, kita semua yang mendengarkan itu pasti lebih semangat untuk memuji Tuhan kalau kita mendengarkan sapaan guru-guru sekolah minggu tadi. Kemudian apa lagi ya selain pujian? Bisa juga ucapan terima kasih. Seperti terima kasih atas bantuannya ya teman-teman, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sekarang kan kita di rumah belajar online, jadi biasanya kalau sudah selesai Zoom, sudah selesai chat, biasanya banyak orang kirim terima kasih ya Ibu, terima kasih ya Pak, kayak begitu. Jadi kalau kita yang mendengarkan juga, wah bagus, ini orangnya tahu berterima kasih, bikin kita jadi senang, jadi semangat nanti kalau lain kali kita mau diajar, ibu gurunya tuh senang karena kita mengucapkan terima kasih. Kemudian yang ketiga apa ya kira-kira? Sapaan ya. Kita sering sekali mendengar sapaan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online, seperti itu. Kemudian apa kabar? Fantastis, luar biasa. Itu semua memicu semangat kita. Jadi kita yang mendengarkan juga jadi lebih semangat, jadi lebih senang. Kemudian apalagi selanjutnya? Ada nasihat. Mungkin adik-adik suka ya dengar nasihat. Nasihat yang baik ya, tentunya yang maksudnya yang baik, maksudnya itu membangun. Seperti misalnya kamu belajar lebih giat lagi ya, mungkin nilainya kurang baik, nanti next time diperbaiki lagi ya nilainya supaya jadi lebih tinggi, atau mungkin nanti lebih rajin lagi ya, kayak begitu. Jadi kita yang mendengarkan walaupun kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih, waduh nilai kita ini jelek, nilai kita ini
di bawah standar merah, tapi kalau kita dengar kata-kata motivasi atau nasihat yang membangun, kita jadi lebih semangat. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah mendengar tentang perkataan yang membangun dari mulut yang manis, mulut yang baik. Kita mau mendengarkan lagi contoh dari mulut yang yang hitam, yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang baik, yang tidak baik, yang bikin telinga ini sakit. Kayak tadi kita dengar headsetnya ini kurang bagus, malah jadi gendang telinganya ini jadi sakit. Habis itu hati kita juga jadi sakit kalau kita dengar omongan yang kurang baik. Contohnya apa kira-kira? Marah-marah atau hinaan, kata-kata yang kasar. Wah, itu pasti bikin hati kita sakit ya adik-adik. Kita biasa mungkin mendengar orang, wih, kenapa ini orang tiba-tiba marah-marah sendiri? Kita jadi awalnya jadi semangat, tiba-tiba jadi down, tiba-tiba jadi sedih karena mendengar mereka marah-marah sendiri, bentak-bentak, suaranya besar. Woi, kau di sana, apa kau bikin? Waduh, jadi sedih. Terus yang kedua, kata-kata yang bikin patah semangat, misalnya, ai, pasti kau kalah nanti main game, atau ai, kenapa kau pakai baju ini, orang semua pakai baju cantik, kenapa kau pakai baju yang tidak baik, yang jelek, busukmu. Waduh, yang dengar juga rasanya sedih, jadi tidak percaya diri, jadi ya sudah mipade, saya pulang bisa aja kalau begitu karena jelek bajuku. Jadi tidak baik ya adik-adik, bikin orang patah semangat. Habis itu kita juga jadi tidak disukai sama orang kalau mulut kita ini kurang baik. Pasti adik-adik sering dengar, wih, jangan kau temani ini, dia suka bilang-bilangi kok, dia suka kata-katai kok. Habis itu dia kata-katai kok, dia ambil lagi makananmu apa sekali. Parah sekali. Kemudian contoh kata-kata selanjutnya ini bohong. Kita sudah tarik nyanyi, bohong itu dosa. Nah, bohong ini biasanya kelihatannya bagus. Ditanya, halo Koko, nilaimu berapa tadi habis ujian? 100 mami. Waduh, ternyata dapat 50. Awalnya baik tapi dalamnya akhirnya jelek. Nah, itu juga termasuk kata-kata yang kurang baik. Tadi di ilustrasinya mungkin bisa saja ya mulutnya bagus, kelihatannya bagus tapi di dalamnya sampah, di dalamnya jelek. Kata-kata orang yang suka bohong. Terus ada tadi kata-kata hinaan, kayak tadi ya kita sudah dengar, waduh, kenapa jelek sekali kok hari ini, pasti belum mandi, atau di zoom kita lihat on cam, ayo semuanya anak-anak on cam ya kameranya. Terus kita lihat, wih, kenapa ini satu temanku kayak masih mengantuk matanya, masih sayu. Langsung lapor ibu guru ini satu sayu sekali matanya, Bu. Waduh, ibu gurunya lihat, terus ternyata ditanya, ternyata matanya memang sayu. Jadi kita secara tidak langsung menghina orang. Kita bilang, ih, jelek sekali ini orang, atau kenapa begini bajumu, kenapa begini tasmu, jelek sekali, lebih bagus punya aku. Aduh, lebih parah lagi, kita sudah bilangi orang, kita menyombongkan diri, kita banding-bandingkan lagi orang. Nah, mulut kita ini punya kuasa adik-adik. Kita bisa mengatakan yang baik, kalau kita keluarkan kata-kata yang baik, orang jadi semangat, orang jadi bersuka cita, orang jadi lebih senang. Oh iya, tahu ini orang baik, mulutnya ini bagus, suka berkata-kata yang baik. Kita bagus ini berteman dengan dia, kita dikasih motivasi, lama-lama kita disukai oleh semua orang yang kita jumpai, yang kita kenal. Tapi kalau kita punya mulut yang kurang baik, aduh, ini orang suka bilang-bilangi, baru ketemu, baru kenal, ih, dia ketawai maki, dia bilang, ih, kenapa bang sepatumu rusak. Terus yang lain dibilang lagi, kenapa ini sepatumu beda, kenapa kos kakimu beda ya, dibilang-bilangi, kenapa bajumu jelek, kenapa mukamu ini putih semua, kurang ini, tidak rata bedamu. Bikin orang jadi down. Adik-adik kalau mau menasihati itu bagus, misalnya kita mau menegur itu bagus, tapi dilakukan dengan cara yang baik. Itu juga salah satu contoh mulut yang menghasilkan kata-kata yang baik. Nah, kita sudah melihat ilustrasi tadi, ternyata adik-adik tentang mulut ini banyak sekali kita berbicara di Alkitab tentang mulut ini. Tuhan Yesus itu berfirman lewat mulut, menciptakan langit dan bumi, menyembuhkan orang, membangkitkan orang, itu semuanya lewat mulut. Mulut kita ini punya kuasa, mulut kita punya doa. Jadi adik-adik kalau punya sesuatu, punya keinginan, selalu katakan percaya, katakan kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang kurang baik, karena bisa saja itu jadi percaya dalam hati kita jadi secara tidak langsung ini percaya. Katakan, pasti nilaiku bagus karena saya sudah belajar dengan baik, pasti saya dapat ranking 1, pasti saya dapat juara di kelas. Jangan mati nih, aku tahu ini ulanganku dapat merah, makanya biasa hasilnya itu merah juga karena kata-kata kita ini sudah tidak baik.
Nah, adik-adik, di Alkitab ini ada satu ayat yang menarik sekali tentang bagaimana kuasa dari mulut kita ini. Coba kita buka di dalam Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Mungkin kita sudah sering dengar ya tentang ayat-ayat firman Tuhan tentang perkataan, kuasa perkataan, tapi ini bagus sekali. Itu tentang isinya tentang perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Nah, kita ulang lagi Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Nah, adik-adik sudah dengar firman Tuhan hari ini. Kalau kata-kata yang baik ini kata-kata sekadar bicara saja, kita tidak melakukan apapun, cuma bicara saja, perkatakan saja hal-hal yang baik, itu seperti madu. Adik-adik tahu ya, madu itu manis, enak. Kalau masuk di mulut, wih manis. Manis bagi jiwa. Jadi madu itu perkataan yang menyenangkan itu seperti madu yang manis bagi jiwa. Jadi bukan manis di mulut saja, tapi manis di perasaan. Wih, hari ini saya dipuji, katanya saya cantik sekali. Enaknya saya dengar di telingaku, enak juga saya dengar di hatiku, di jiwaku juga enak. Terus apa lagi? Selain jadi madu, jadi obat juga, obat bagi tulang. Kalau orang-orang yang sakit itu, orang-orang suka kasih motivasi yang baik. Cepat sembuh ya, nanti kita ketemu lagi, nanti kita main lagi, nanti kita pelayanan lagi. Cepat sembuh ya, cepat kuat lagi. Tuhan Yesus menyembuhkan kamu, Tuhan Yesus memulihkan kamu. Nanti sama-sama kita boleh ke gereja, kita boleh bertemu mungkin di Zoom atau di YouTube channel, sama-sama beribadah bersama. Cepat sembuh ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi orang yang dengar juga waktu sakit, wih, saya dapat kekuatan, saya dapat doa dari perkataan teman-teman saya. Nah, adik-adik, masih banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Alkitab tentang perkataan ini, bibir yang suka mengucapkan perkataan yang baik ataupun yang mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Tapi melalui satu ayat ini, Cica berdoa adik-adik semuanya jadi anak-anak yang punya mulut yang baik, bukan mulut yang jelek, yang buruk, yang menghasilkan selalu kata-kata yang baik. Semua anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar punya mulut yang manis, yang baik. Katakan amin. Kita jadi berkat lewat perkataan kita, yang terutama dulu yang pertama jadi berkat lewat perkataan kita dulu. Kita bertemu dengan orang, sapa mereka, salam mereka. Salam belum boleh ya karena kita masih di pandemi. Sapa mereka meskipun lewat masker, senyum. Kelihatan ya di mata kita kalau kita senyum. Terus kita memberi pujian, waduh maskermu hari ini cocok sekali dengan bajumu, matching, dia cocok dengan bajumu. Atau hal-hal lain, wih kamu jadi lebih segar. Mungkin dia tambah gemuk, kita bilang, wih tambah subur badanmu, tambah bagus, tambah sukacita pasti selama di rumah, kayak begitu. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi berkat lewat perkataan kita, lewat mulut kita. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang mulut yang baik dengan mulut yang tidak baik. Biarlah Tuhan kami semua, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh tetap berkata-kata yang baik, berkata-kata yang membangun, yang positif, sehingga kata-kata ini juga Tuhan boleh jadi berkat buat orang-orang yang kami temui, bahkan juga boleh jadi doa kami, jadi kepercayaan kami, bahkan bisa menjadi kuasa atas setiap hal-hal yang kami katakan. Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh memakai mulut mereka dengan baik untuk boleh memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita kembali menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Yesus.
bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami berada di penghujung ibadah kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas ibadah kami hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa biar dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak-Mu gereja, anak-anak sekolah minggu gereja Isa Al-Masih Makassar, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami dalam sekolah kami Tuhan, kami beraktivitas di luar rumah kami bergaul bersama dengan teman-teman kami, biarlah Tuhan terus ada menyertai kami, bersama-sama dengan kami, Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami kepintaran Tuhan, kecerdasan, sehingga walaupun kami belajar di rumah, kami boleh tetap mendapatkan nilai yang baik, kami boleh tetap dapat belajar dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah Tuhan juga memberikan kami selalu kesehatan, memberikan kami selalu kekuatan, sukacita Tuhan ada atas kami boleh tetap beribadah bersama-sama, kami boleh tetap melakukan aktivitas kami Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari yang siap melaksanakan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kuis. Hari ini kita mau kuis lagi. Kuisnya adalah adik-adik buat satu video di mana kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini tentang perkataan yang baik. Jadi kuisnya adalah buat satu video, adik-adik mengucapkan kata-kata pujian kepada saudara kita di samping kita, kepada orang tua, kepada mbak yang membantu di rumah, ataupun kepada oma, kepada opa, kepada sepupu. Mungkin ada teman yang datang ke rumah, boleh mengucapkan kata-kata pujian. Jangan lupa di video ya adik-adik mengucapkan di video, yang diucapkan juga di video dalam satu frame, dalam satu bingkai. Isinya adalah kata-kata pujian. Contohnya, kamu cantik sekali hari ini, kamu ganteng sekali hari ini, dan lain-lain sebagainya. Usahakan cari kata-kata yang lainnya adik-adik selain kata cantik dan kata ganteng. Masih banyak sekali kata-kata pujian. Karena itu kita mau belajar hari ini sama-sama mempraktekkan pujian yang kita sudah dengar tadi. Oke deh, selamat mengikuti kuis. Tuhan Yesus memberkati.